على الفلاح حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa 'alal islam. Qala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu maulanal azimul karim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, ma naqasat malun min shadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, harta yang kita belanjakan di jalan Allah semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridho Allah, itu tidak berkurang sedikit pun apabila harta itu kita gunakan di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah, untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan syiar agama Islam. Akan tetapi kata Nabi bertambah, bertambah dan bertambah. Silahkan jamaah lihat dalilnya dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 261. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Maka oleh karenanya mewakili seluruh panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Tabligh Akbar Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diselenggarakan pada Senin tanggal 23 Oktober tahun 2022
bertepatan dengan tanggal 27 di bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Segenap panitia penyelenggara mengucapkan berjuta-juta ucapan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza atas partisipasi, atanapi donasi, atanapi harta yang telah diinfakkannya untuk terselenggaranya peringatan Maulid di Masjid Al-Amin tersebut, baik dari bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Amin Kampung Cipedug, atau warga Rindam, atau warga Gardu, dan ataupun warga Parung Banteng yang telah ikut bersedekah, berinfak, yang telah ikut berpartisipasi, berdonasi untuk syiar agama Allah khususnya di kampung kita. Kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Pasti apa yang telah Bapak Ibu sedekahkan di jalan Allah asal semata-mata karena Allah, pasti oleh Allah akan diganti dengan gantian yang jauh lebih banyak, lebih baik dan lebih barokah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wallahu khairur raziqin. Dan apa saja dari harta yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan di jalan Allah untuk syiar agama Allah, maka Dia Allah yang Maha Kaya pasti akan menggantinya dengan gantian yang jauh lebih banyak dan lebih barokah. Dan Dialah Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Maka oleh karenanya bagi jamaah Masjid Al-Amin yang merasa belum berinfak, atau belum bersedekah, atau belum ikut berpartisipasi, atau belum ikut berdonasi untuk suksesnya acara tabligh akbar dalam rangka Maulid Nabi di Masjid Al-Amin, mohon kami mengharapkan partisipasinya. Yuk kita belanjakan harta kita di jalan Allah, karena hakikatnya harta yang kita miliki sekarang ini, itu hakikatnya adalah merupakan titipan dari Allah. Kelak di hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah kepada kita, min aina tasabah wa bima anfaqah, dari mana engkau mendapatkan harta? Apakah engkau mendapatkan harta dengan cara yang halal atau dengan cara yang dilarang oleh Allah? Dan setelah engkau mendapatkan harta, lalu harta yang engkau miliki, apakah engkau membelanjakannya di jalan Allah atau hanya untuk memperturutkan hawa nafsu? Itu semuanya pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi khutbah tentang perintah agar kita mengenal Allah dengan sesungguhnya dan selalu bersama Allah. Agar kita mengenal Allah dengan sebenarnya dan selalu bersama Allah, kapanpun, dimanapun, dalam situasi kondisi apapun dan bagaimanapun, agar hendaknya kita selalu bersama Allah, selalu beserta Allah. Di dalam kitab Sunan Abu Daud terdapat sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, beliau telah bersabda, an Dawuda an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, jadilah engkau selalu bersama Allah. Jadilah engkau selalu bersama Allah. Maka jika engkau belum bisa menjadi orang yang selalu bersama Allah, maka jadilah engkau orang yang selalu bersama orang yang selalu bersama Allah. yakni bersama orang-orang yang telah dekat kepada Allah, yakni bersama orang-orang bahwa orang-orang tersebut adalah sangat mengenal Allah dengan sesungguhnya, dan orang tersebut selalu bersama Allah. Ia sangat makrifat kepada Allah dan sangat dekat kepada Allah, karena ia selalu menghabiskan waktunya hanya untuk Allah, hanya untuk berzikir kepada Allah, hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kapanpun, dimanapun, dan
dan dalam situasi apapun dan bagaimanapun, ia selalu menghabiskan waktunya hanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut orang-orang makrifat. Itulah yang disebut al-arifillah, orang-orang yang telah benar-benar makrifat mengenal Allah dengan sesungguhnya. Karena sesungguhnya orang yang seperti ini, kata Nabi, yusiluka ilallah. Orang yang seperti ini akan dapat mengusulkan kamu atau menyampaikan kamu kepada Allah. Yakni ia akan membimbing dan menuntun kamu akan selalu bersama Allah dan akan selalu merasa dekat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Berdasarkan keterangan dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang terdapat di dalam kitab Sunan Abu Daud, maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar hendaknya selalu bersama Allah, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi kondisi apapun dan bagaimanapun, agar hendaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hendaknya kita selalu bersama Allah, selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah dengan zikir hobi, yaitu zikir yang dilakukan oleh hati di dalam hati kita tanpa suara dan tanpa huruf. Itulah yang disebut zikir hobi. Selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita, selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Kemudian selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, baik di waktu sepi, tidak ada orang, dan ataupun di waktu ramai banyak orang. Ia selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasakan kehadiran Allah hangat di dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin, hendaklah kita selalu bersama Allah dan selalu menghabiskan waktu kita hanya untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah mampu melakukan hal yang seperti ini, maka Allah menjamin kepada kita bahwa Allah akan menyelamatkan, akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Karena dengan berzikir kepada Allah, dengan banyak ingat Allah, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, niscaya hati kita akan tenang, batin kita akan tentram, jiwa kita akan damai. Ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa, itu adalah merupakan tangga yang paling pertama dan yang paling utama untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Bukankah dalam Al-Quran Allah telah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, batin akan menjadi tentram, jiwa akan menjadi damai. Itulah tangga yang paling pertama dan yang paling utama yang kita butuhkan untuk kita bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Berapa banyak di luar sana orang-orang miliarder, jutawan, konglomerat, orang-orang yang banyak uangnya, akan tetapi mereka sedikit pun tidak merasakan ketenangan hati, tidak merasakan ketentraman batin, dan tidak pula merasakan kedamaian jiwa. Mereka dirundung berbagai masalah besar dalam hidupnya. Siapa dia yang punya uang bangker di rumahnya 800 miliar, tapi sekarang sedang menghadapi masalah dengan hukum pidana. Mereka tidak tenang hidupnya karena telah melakukan kejoliman kepada orang yang tidak bersalah. Maka siapapun yang melakukan kejoliman, cepat atau lambat, pasti oleh Allah akan dibalas. Tidak di dunia, pasti di akhirat oleh Allah akan dibalas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka jauh dari Allah. Mereka jauh dari mengingat Allah, jauh dari berzikir kepada Allah. Bahkan mereka berani melanggar hukum-hukum Allah, melanggar ketentuan-ketentuan
batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, maka Allah hukum mereka. Hatinya tidak tenang, batinnya tidak tentram, jiwanya kacau, gundah gulana, resah gelisah, akhirnya makan tidak enak, tidur tidak nyenyak karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Yuk kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bagaimana caranya supaya kita selalu bersama Allah, selalu dekat kepada Allah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun dan bagaimanapun, kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak membaca Quran, dengan banyak bangun tengah malam untuk tahajud, dengan banyak berdoa, dengan banyak bersolawat, dengan banyak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, yang keseluruhannya itu kita lakukan untuk taqarruban Allah, mendekatkan diri kepada Allah, agar kita selalu berada dalam rahmat Allah, agar kita selalu berada dalam petunjuk Allah, agar kita selalu berada dalam perlindungan Allah, agar kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia yang hidup di alam dunia ini, kata Allah, benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kecuali orang-orang yang beriman dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, kecuali orang-orang yang beriman yang menghiasi keimanannya dengan bertakwa kepada Allah, komitmen dan konsisten untuk tetap istiqomah secara kontinu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka selalu saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang akan beruntung kehidupannya di dunia dan di akhirat, karena mereka hidupnya selalu bersama Allah, selalu merasa dekat kepada Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia benar-benar merasakan kehadiran Allah sangat amat dekat di dalam hidupnya. Tenang hidupnya, tentram batinnya, damai jiwanya. Itulah orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.